Baik, untuk kelompok 8, kelompok Muhammad Iqbal Hasan, kami berikan waktu 4 menit untuk persiapan, mulai dari cek kamera, sound, lalu share screen, dicoba semua untuk memperlancar presentasinya. Boleh dicoba sekarang, Muhammad Iqbal Hasan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin kepada Bapak Reviewer dan teman-teman dalam Zoom, izinkan kami untuk cek sound terlebih dahulu. Kepada Saudara Salman, silakan cek sound-nya. Apakah suara sudah terdengar? Oke, terdengar. Baik, terima kasih Saudara Salman. Selanjutnya kepada Saudari Dinda, silakan cek sound-nya terlebih dahulu. Baik, apakah suara saya terdengar? Mohon diulangi. Mohon maaf, Dinda, suaranya terdengar tapi terlalu jauh sepertinya, Dinda. Dinda, suaranya Ya, terdengar tapi masih terlalu jauh. Boleh, masih ada waktu diperbaiki dulu. Maria. Boleh, respon Maria. Apakah suara saya terdengar? Maria jelas. Berarti tinggal Dinda ya. Baik, kalau begitu mohon waktunya untuk memperbaiki Masih ada 2 menit. Selanjutnya coba sound dicoba. di Dinda. Baik, Pak. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar tapi masih terlalu jauh ya, teman-teman ya. Muhammad Iqbal ya. Mohon waktunya, Pak. Baik. Sambil dicoba. Apakah Nah, itu apakah suara saya terdengar? Nah, sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Nah. Ya, sudah jelas Muhammad Baik, Iqbal. sudah, Pak. Sekarang, Baik, terima kasih, Pak. Coba share screen ya. Baik, Pak. Oke, kepada Saudari Dinda Armelia, silakan untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, coba dijalankan. Belum berjalan slide-nya. Oke, sekali lagi. Oke. Siap. Oke, kembalikan di halaman pertamanya ya. Baik. Oke, waktunya sudah mau masuk. Waktu persiapannya sudah hampir selesai. Presentasi dari kelompok 8 dari Universitas Lampung dengan judul pemanfaatan foto 3 dimensi menggunakan artificial intelligence untuk bisnis NFT ya, atau non-fungible token. Kami persilakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Selamat datang di dunia Metaverse yang merupakan platform virtual reality. Nah, salah satu contoh dari Metaverse itu adalah NFT, di mana kita dapat bertransaksi jual beli layaknya dunia nyata. Yang kini, menurut Dapradar, bahwasanya volume penjualan NFT mencapai 372 triliun pada tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 1,4 triliun. Ini berarti peningkatan volume penjualan NFT ini meningkat secara drastis. Apalagi pada marketplace OpenSea mencetak rekor terbaru dalam volume perdagangan bulanan di Januari 2022 dengan nilai 55,4 triliun. Volume perdagangan NFT yang semakin besar dari waktu ke waktu menandakan bahwa kini semakin banyak orang yang berminat pada aset non-fungible tokens dan juga semakin banyak orang yang melakukan transaksi jual beli aset NFT. Besarnya peluang dalam berbisnis
non-fungible tokens dengan dasar keilmuan yang telah dimiliki guna mengembangkan karya seni serta memiliki nilai manfaat untuk banyak orang dengan cara menjual sebuah jasa perubahan foto 2 dimensi menjadi 3 dimensi menggunakan multi-layer perceptrons dengan bahasa pemrograman Python serta disempurnakan melalui software Blender. Tidak hanya menawarkan kreativitas dan inovasi, produk ini juga dapat menjadi aset digital yang memiliki data unik dan dapat dimasukkan ke dalam metadata NFT yang bersifat mutlak karena hanya pemiliknya yang mempunyai karya orisinil dan menjadikan mereka eksklusif di mata para kolektor. Oleh karena itu, kami kontingen Kampus Hijau Universitas Lampung dengan bangga mempersembahkan sebuah inovasi pemanfaatan foto 3 dimensi menggunakan artificial intelligence untuk bisnis non-fungible token. Jalan-jalan ke Teluk Betung, pemandangannya indah sekali. Kami dari Universitas Lampung siap presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, para tim reviewer, serta para peserta program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Perkenalkan, saya Dinda Armelia Putri dari Fakultas Teknik Universitas Lampung, mewakili rekan saya Muhammad Iqbal Hasan, sebagai ketua tim Muhammad Salman Abdurrahman dan Maria Angelika yang akan menyampaikan presentasi pada hari ini, dan dibimbing langsung oleh Bapak Arianto. Karya 3D. Apa itu karya 3D? Nah, karya 3D merupakan sebuah karya seni yang diciptakan oleh manusia dengan adanya ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga tampak adanya volume dan ruang dalam karya tersebut. Sayangnya, karya 3D pada NFT belum banyak kita jumpai. Sekalinya ada, kita tidak dapat custom sesuai keinginan. Selain itu, kami juga menjual karya ini langsung pada OpenSea. Untuk pemasaran produk ini, kami menggunakan website NFT U3D yang merupakan website dari produk ini. Dan kami juga menggunakan Facebook Ads, WhatsApp, Instagram di @U3D_collection dan Twitter di @U3D_collection. Dengan target utama kami, yaitu para pengguna OpenSea, yang kini sebanyak 300.000 pengguna. Untuk proses produksi, kami melakukan pembuatan produk ini menggunakan Artificial Intelligence atau AI, di mana foto yang awalnya hanya berbentuk dalam 2 dimensi dapat diubah menjadi bentuk 3 dimensi menggunakan multi-layer perceptron yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian, pemberian tekstur gambar menggunakan aplikasi Blender. Setelah selesai, dengan output karya 3 dimensi, produk tersebut kami unggah melalui OpenSea berupa karya NFT. Ketercapaian program yaitu sebesar 85%. Dengan sisa penggunaan dana yaitu Rp800.000 dari dana sebesar Rp6.900.000. Ini berarti jumlah dana yang dikeluarkan yaitu Rp6.100.000 dengan luaran utama yaitu laporan kemajuan yang telah berhasil dibuat, produk yang sudah dipasarkan, dan
laporan akhir yang sedang dikerjakan. Sedangkan pada target luaran tambahan program ini, yaitu hak paten yang sedang diurus pada LP3M Universitas Lampung, jurnal yang selesai dibuat kini pada proses upload, dan video edukasi NFT beserta video promosi mengenai produk ini. Produk NFT ini telah berhasil kami jual sebanyak 8 produk, dengan rincian 1 pembelian jasa perubahan foto dan 7 lainnya penjualan produk yang telah kami pasarkan di website dan OpenSea dengan harga Rp120.000 per produk, yang menghasilkan total omset sementara yaitu Rp960.000 dengan profit sebesar Rp400.000. Dengan melihat prospek yang dijanjikan, kami optimis usaha yang kami jalankan dapat maju dan sukses. Hal ini dapat dilihat dari aset digital yang akan terus melesat, khususnya NFT, karena telah terintegrasi dengan semua potensi ekosistem digital yang mulai bertumbuh, seperti metaverse dan platform investasi digital lainnya. Bahkan, ruang lingkup pemasarannya pun tidak terbatas dalam negeri. Kedepannya, produk ini akan disempurnakan dengan cara memperbaiki kualitas produk, volume produksi, segmentasi pasar, pemasaran produk, pengembangan tenaga kerja, dan juga publikasi. Serta akan dibuat aset NFT berupa video 3 dimensi. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan juga Universitas Lampung. Harapan kami adalah kami tuangkan dalam bentuk produk ini sebagai wujud pengembangan karya 3 dimensi di Indonesia dan keberlangsungan bisnis NFT foto wajah 3 dimensi kami. Baik, kelompok 8. Presentasinya sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Baik. Oke, kami persilahkan kepada Bapak Soping dan Bapak Nurtanio sebagai penilai untuk melakukan tanya jawab kepada kelompok 8. Waktunya kami persilahkan. Sukses kelompok yang sudah berhasil sampai ke tahap ini untuk PKP 2. Kalau untuk dari beberapa hal ini kan ada optimisme gitu ya. Di laporan kemajuan ini potensi hasilnya masih proyeksi atau sudah ada gambaran realnya? Silakan. Baik, izin menjawab, Pak. Sudah ada, Pak. Karena di sini kan masih direncanakan kan bulan 1, 2, dan seterusnya sampai 12 itu. Itu proyeksi gitu ya, produksi, dan sudah tercapai berapa? Mohon maaf Pak, sebelumnya izin menjawab. Untuk potensi hasil itu atau proyeksi hasil itu, kami telah menerapkan bahwasanya produksi ini diangankan untuk dalam jangka 1 tahun
dengan proyeksi biaya jumlah total produksi dalam 1 tahun dengan 178 buah karya 3D dengan biaya total produksi 12.460.000 dengan profit yang telah kami hitungkan yaitu pada 1 tahun penjualan dengan mendapatkan Rp21.360.000 dengan total produksi 178 produksi. Ya, dengan proyek Begitu, Pak. untuk saat ini sudah terjual berapa dan untungnya berapa? Untuk saat ini sudah terjual berapa? Untungnya berapa? Oke, untuk saat ini itu sudah terjual 8 buah, Pak. Itu 7 buah itu terjual pada akun OpenSea kami dan 1 buahnya itu penjualan mengenai jasa perubahan foto 3 dimensi, Pak. Dari sana kan sebenarnya bisa dibandingkan dengan proyeksinya, ya. Jadi dengan proyeksinya itu nanti akan tercapai tidak kalau di bulan 12 seperti itu rancangannya. Sementara saat ini penjualan baru mencapai seperti yang tadi disebutkan. Nah, ini tentu perlu nanti strategi bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkannya. Apalagi tadi Oke. Bisa sampai ke kan ini ya. Untuk diversifikasi usaha nanti Anda akan mengembangkan kemana nih teman-teman ini? Oke, terima kasih, Pak. Untuk verifikasi itu juga kami akan mengembangkan kepada Metaverse, Pak. Dan juga pada semua akun sosial media kami. Apa, Pak? Rasional untuk pengembangan produknya itu apa saja atau apa? Untuk pengembangan produk sendiri kami akan membeli pena digital, Pak. Itu akan memperbaiki kualitas dari produk kami. Serta untuk kualitas produk itu kami akan melakukan riset produk kembali dan juga riset market, implementasi teknologi baru, pengujian produk, serta standarisasi hasil resolusi 3 dimensi ini. Dan juga kami akan melakukan pengembangan AI kembali, Pak. Yang ini kami menggunakan AI multi-perfection, Pak. Oke, kalau yang dari produk yang sudah terjual itu siapa saja yang membeli? Izin menjawab, Pak, itu untuk 7 produk itu kami tidak tahu siapa yang membeli karena itu merupakan aset digital, Pak. Sedangkan yang satunya itu jasa perubahan foto produk itu ada yang membeli, itu merupakan target market kami yaitu para pelanggan yang ada di Facebook itu bernama Hasan, Pak. Jadi tidak terdeteksi semua ya berarti ya? Iya, Pak, tidak Iya, Pak, terdeteksi cuma semua. satu yang terdeteksi, betul sekali. Saya rasa Tapi untuk mata uang itu sendiri itu terdeteksi, Pak, berapa jumlah pendapatan kami melalui Ethereum, Pak. Oke, monggo disilakan Pak Somi. Monggo. Oke, terima kasih. Menarik ini bicara tentang metaverse. Saya tanya dulu, sebetulnya produk yang dijual ini produk barang, dalam arti gini, itu aset digital, barang maksudnya aset digital. Itu yang membuat tim sendiri atau memberikan jasa kepada orang lain untuk dibuatkan sesuatu barang di nyata ya, dibuat menjadi aset digital, kemudian dimasukkan ke dalam dunia virtual. Apa yang sebetulnya core business dari tim ini? Sebelumnya izin menjawab, Pak. Untuk produk kami sendiri ini sebenarnya kami menyediakan jasa untuk pembuatannya. Jadi kami sendiri yang memproduksi itu dan menjualnya menjadi aset digital, Pak. Itu miliknya siapa akhirnya? Miliknya pemesan atau miliknya tim ini? Untuk pemesan, Pak. Oke. Berarti kan ini. Iya, karena di sistemnya juga ada yang namanya sistem blockchain. Jadi seperti sertifikat yang diamankan gitu, Pak. Ya, oke ya, di blockchain itu memang ada aset digital itu. Jadi NFT ini memang arahnya ke sana gitu. Jadi ini adalah Anda sebagai penjual jasa begitu ya. Jasa menjadikan sesuatu barang yang ada di dunia real ini kemudian dibuat menjadi barang virtual, menjadi aset virtual, kemudian dijual di OpenSea, begitu kan? Jawab iya, Pak. Nah, gimana? Betul ya? Oke, kalau begitu. Menambahkan tidak ya, Pak? Silakan. Nah, jadi selain dari
memberikan jasa, kami juga langsung untuk mengupload dari OpenSea itu sendiri, Pak. Nah, itu untuk foto-fotonya itu sendiri, kami menggunakan AI, Pak. Jadi itu akan mendetek foto yang ini kami buat unik, Pak. Jadi sedangkan 7 produk yang kami jual tadi itu bukan pembelian dari jasa, Pak, tapi pembelian dari produk. Jadi untuk itu yang pertama itu adalah dari kami, dan terus yang pemilik aset digital keduanya yaitu para pembeli dan seterusnya, Pak. Loh, ini berarti yang dilakukan ini Anda membuat produk gitu kan, kemudian ada dijual atau pesanan. Saya tanya dulu, kembalikan dulu yang betul yang mana? Ada pesanan dibuatkan ininya atau dua-duanya? Dari sekian ini Iya, mana yang paling prospektif menurut Anda, menurut tim ini? Itu buat sendiri, Pak, dari AI. Mesti ada kiat ya, ada kiat. Sebetulnya aplikasi untuk membuat aset digital itu ada kan aplikasinya. Apa kira-kira bagaimana kompetitor terhadap ini, terhadap produk ini? Karena sekarang udah mulai tertarik, orang-orang mulai tertarik untuk berselancar untuk memanfaatkan OpenSea sebagai tempat untuk marketplace untuk aset digital. Bagaimana Anda bisa mensiasati? Izin menjawab, Pak. Jadi untuk kelebihan produk kami dibandingkan yang lainnya, sehingga produk kami bisa bersaing dengan produk yang lainnya, kami juga memberikan keleluasaan pada konsumen bagaimana produk yang dia inginkan ini bisa terwujud. Misalkan ada sebuah foto selfie dari konsumen dan dia meminta untuk dijadikan video, maka kami akan coba membuatkannya dalam bentuk 3 dimensi. Ataupun ada seperti konsumen yang memesan logo bisa kami buatkan menjadi 3 dimensi dan kami buatkan video juga. Berarti kan Anda membuat produk pesanan, salah satunya pesanan dari konsumen untuk dibuatkan dalam bentuk digital aset, kemudian ditaruh di dunia maya, gitu kan? Iya, Pak, itu salah satu kelebihan dari. Berarti harus ada satu penanda bahwa originalitasnya ada di sini. Itu harus Anda miliki, harus tetapkan. Kalau enggak, nanti bisa jadi dimodifikasi, bisa jadi. Itu satu. Yang kedua, bisnis di dalam di dunia maya, di metaverse ini berlanjut enggak? Karena begini, sampai saat sekarang undang perlindungan hukum terhadap produk ini belum ada di Indonesia. Itu tantangan loh ya. Coba cek. Belum ada perlindungan hukum untuk barang dan jasa atau berbisnis dalam dunia maya ini, dalam metaverse katakanlah begitu, kapan-kapan nyebut ya, itu belum ada. Tantangan kedua adalah mekanisme transaksi di dalam ini banyak mengharapkan, apalagi menggunakan kripto ya, cryptocurrency kan, ini dianggap sebagai sesuatu yang belum halal. Itu tantangan loh ya. Ya, artinya gini, bukan nggak boleh, tetapi bagaimana tim ini bisa mensiasati agar proses bisnis ini, karena ini bisnisnya tim ini, bisa berlanjut, memiliki kelegalan hukum, dan itu bisa diterima. Ya, itu harus dipertimbangkan. Bisa kasih penjelasan? Ada tanggapan? Monggo, kami silahkan. Izin menjawab, Pak, untuk perlindungan hukum itu juga ada pada Bapeti, Pak. Udah ada kok, Pak. Secara spesifik ya? Oke. Terus? Itu secara jual belinya, Pak. Itu NFT itu emang diperdagangkan untuk jual beli, Pak. Itu sudah ada perlindungan hukumnya. Terus yang kedua? Kaitan dengan halal tidak halal, orang mau waktunya habis ya. Baik, Pak, betul. Waktunya sudah habis kelompok 8. Mohon maaf sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Semoga juga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi istirahat untuk Bapak reviewer kita, Bapak Sopini dan Bapak Nurtanino dan tim mahasiswa PKP 2